Oke, kembali lagi kita meneruskan yang tadi ya. Mungkin sedikit pengingat, bagian demographic data itu mungkin ada beberapa yang perlu di highlight lagi. Ini tadi kan kita ceritanya TFR-nya tuh 2010 sampai 2015 tuh ini ya, data historis ya misalnya. Jadi misalkan dipublikasikan ditemukannya hanya 5 tahun itu, 2010 sampai 2015. Nah, itu terus kebetulan di 2045 kita menggunakan asumsi target. Nah kan macam-macam kan asumsi, mungkin kita pakai asumsi target aja 2,1 begitu ya teman-teman. Jadi itu detailnya adalah sifatnya tuh seperti ini gitu loh. Jadi kayak di proyeksi itu kan ada yang angka yang hasil pengukuran beneran, ada juga yang hasil hasil asumsi gitu. Nah tadi yang punya kita tadi itu ini 2010 sampai 15 itu ceritanya adalah data asli, data yang diukur. Ya entah itu survei dengan segala akurasinya yang berapa, tapi kita ceritanya di situ asli ya ini. Gitu. Jadi ceritanya ini historical data. Ini historical data jadi pengukuran asli. Terus di tahun akhir itu target kita tadi itu kan 2,1. Ini coba kita pakai juga tahun 2,1. Nah, ini jadi interpolasinya tuh dari yang tahun terbaru, yang dipakai adalah dari tahun terbaru sampai tahun yang terakhir, yakni 2,1 di 2045 atau 2040 ini pokoknya gitu. Terus yang ininya ini, nah ini hasil interpolasi begitu, hasil proyeksinya ini segini ini, yang dari yang 2021 ya kalau nggak salah ini, itu sampai 2042 di sini gitu. Ini sebagai pengingat itu aja ya. Dan mau ngingetin lagi bahwa ini tadi kebetulan di semua variabel ini kita input semua ya. Kita input ceritanya itu, datanya yang kita input itu asli, yang data di tahun-tahun awalnya ceritanya begitu. Terus yang akhirnya yang tahun-tahun akhir 2045 itu adalah hasil asumsi gitu ya. Tuh, nah itu tadi semuanya kalau tidak kita edit kayak ini kan, TFR-nya tadi sebenarnya kan udah isi kan di awal. Kalau nggak diedit ya itu makanya data default, yakni dalam hal ini default datanya pakai TFR-nya Indonesia dari sumber data yang mana, dari sumber data yang dipakai oleh spektrum ini, kalau nggak salah yang dari WW apa tadi itu gitu. Jadi itu perlu diubah. Tadi SF-nya kan juga diubah toh, ada pergeseran puncak gitu ya ke usia yang lebih tua. Nah supaya nggak ujuk-ujuk berubah jadi itu ini, supaya nggak ujuk-ujuk berubah, makanya tadi dilakukan interpolasi, dan interpolasinya bisa per kolom. Interpolasinya bisa per itu ya, per langsung satu kolom diinterpolasikan gitu bisa. Itu jangan lupa ininya 100% sama semua. Nah barulah kita mulai memproyeksikan. Kalau demonya sudah selesai, baru kita memproyeksikan terkait pendidikan seperti itu. Mungkin kita coba ini aja ya, primary school enrollment rate gitu ya. Misalkan kita inputkan data di sini, oh iya ini age of entry-nya misalkan 7, terus secondary age of entry untuk secondary school-nya 13 saja, misalkan seperti itu ya. Nah kita ikutin ini aja nih, ya SD-nya 6 tahun, terus secondary school-nya 3 tahun. Misal ini 6 ya, kita ikutin yang di video. Nah seperti ini. Nah misal kita kan ngitung yang primary school aja, yang SD itu bisa pakai APK, APM atau apalah yang lain, itu nggak partisipasi kasar atau yang murni, bebas tergantung mau pakai yang mana, asumsinya yang seperti apa. Yang penting bisa menjelaskan kenapa pakai yang itu. Kemudian masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Misalnya kita masukkan di Maluku itu katakanlah 90% ya, misalkan 90%. Misalkan ini dapat data itu kayak tadi, agak sedikit mengulangnya, dapat data dari publikasi yang ini, terus 91, terus di sini lah turun, di sini 89,2 misalkan, terus ini 92, ininya 93 misal. Terus data terakhir tuh 2016 gitu.
92 misalnya. Nah terus kita karena 2045 itu sudah lama banget toh, jadi kita pakai target 100% atau mungkin 99% itu masih masuk akal. Jadi di sini misal kita asumsikan 99% ya. Itu pertimbangannya salah satunya ya karena itu waktu yang pertimbangan asumsinya karena misalnya waktunya tuh masih lama gitu kan, masih ya 30-an tahun lagi kan, atau 20-an tahun lagi ya kalau dari sekarang tuh. Terus perkembangan informasi semakin maju, kecepatan internet semakin tinggi, arus informasi semakin mudah dan sebagainya, kesadaran meningkat dan sebagainya, seperti itu kira-kira pertimbangannya seperti itu. Nah terus kita yang kosong ini barulah kita isikan gitu. Nah ini jangan lupa kita asumsinya mau bagaimana. Kalau kita mau melampirkan 2016 di proyeksi kita ya berarti kita interpolasinya dari tahun dari 2016 ini. Itu interpolasinya itu dimulai dari itu dan berhentinya di sini 99 itu. Terus kita interpolate yang linear gitu ya. Nah yang kadang-kadang salah tuh gini, kita mau menginterpolasi tapi mulainya dari 2015, padahal kan ininya 2016 sudah datanya sudah asli ya, sudah data asli emang mau diinput, tapi kalau kita salah 2015 dan ini kita interpolasi, nah nanti yang 2016 nya tuh ketindih gitu 93,2, padahal kan tadi aslinya bukan segitu toh. Nah 92 toh aslinya gitu. Jadi perhatikan dalam menginterpolasi tuh. Kalau yang duplikat ya sama aja. Intinya kalau yang interpolasi tadi itu harus ada tahun awal dan tahun akhir, dah itu aja, cuman butuh 2 tahun itu. Selebihnya yang di tengah-tengah itu akan ditindih tuh. Misalkan yang ini 95% kita duplikat, ya udah Ctrl D duplikat gitu. Sama itu kalau duplikat itu kalau misalkan kayak ini asumsinya sama terus gitu, dari tahun ke tahun tidak berubah APM-nya atau APK-nya gitu. Misalnya kita oke, kita results, terus oke, sepertinya memang harus di input semua ya, kecuali yang expenditure. Mungkin kita input semua aja, kita samakan di video. Student per primary teachernya misal 13 ini ya, per primary school 153 misalkan, ini yang kita kosongin, ini 11 terus ininya 296, terus kita duplicate salah seperti itu aja ya. Itu ini juga ya, ini masih kosong-kosong, ini kita duplicate saja misalkan. Oke. Seperti itu. Kita results primary students gitu ya. Ini selesai, enaknya ditambah ini table plus chart, terus kita oke. Nah tadi yang ngawur-ngawuran tadi hasilnya seperti ini, kira-kira begitu ya. Jadi kan masih masuk akal toh ininya. Tadi kan yang diinput kan data-data rasio ya, tuh kan rasio tuh student per. Nah kalau per itu biasanya rasio itu kan, kita lihat di Sumbuya kan masuk akal tuh, 0 sampai 200.000, sedangkan ini jumlahnya berapa? Jumlah penduduk Maluku ada berapa? Ya 700.000. Nah, masih masuk akal ya gitu. Ini versi udah diubah ke Maluku, jadi yang betul gitu ya.